Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin hadirat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa istiqomah dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya kita semua diperintahkan oleh Allah untuk ibadah, untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma, dan tidaklah, khalaqtu, saya telah ciptakan jin dan manusia, illa liya'budun, kecuali untuk beribadah, untuk mengabdi, menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ditanya, kenapa kamu lahir di dunia? Adalah tujuannya untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untuk melaksanakan ibadah tersebut, Allah sudah siapkan segala macam fasilitas yang ada di atas muka bumi, baik di dalam muka bumi. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, ialah Allah yang telah menciptakan untukmu apa-apa yang di atas bumi dan di antara langit dan bumi buat kita semua, untuk sarana fasilitas kita untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan hanya sekedar sholat 5 waktu, akan tetapi seluruh aktivitas hidup kita adalah untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seyogianya ketika kita berangkat dari rumah untuk mencari rezeki, ya niatnya untuk ibadah. Bahkan ketika kita makan juga membaca bismillah diniatkan untuk supaya ibadahnya kuat. Dengan makan itu kita kuat untuk ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sampai kepada bahwasanya hak-hak orang Islam terhadap orang Islam yang lain itu sebenarnya banyak sekali ketika kita ingin menunaikannya. Sehingga Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak dianggap beriman salah seorang dari antara kalian hatta yuhibbu li akhihi, sehingga dia mencintai untuk saudaranya ma yuhibbu li nafsihi, apa-apa yang dia mencintai untuk dirinya sendiri. Dia menyayangi saudaranya sebagaimana dia menyayangi diri sendiri. Kalau kita senang menggunakan pakaian yang bagus, maka hendaknya kita juga memberikan yang bagus untuk saudara kita. Faslun wa 'alaika bitaubati min kulli dzambin sawa'un kana shaghiran aw kabiran, zahiran aw batinan. Fa inna
at-taubata awwalu qadamin yad'uha al-'abdu fi tariqillahi wa hiya asasu jami'il maqamati. Wallahu yuhibbut tawwabina. Qala Allah Ta'ala innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Faslun, inilah satu fasal yang baru. Wa alaika, dan hendaknya kalian at-taubati, bertaubat, min kulli dzambin, dari semua dosa, sawa'un kana shaghiran, baik itu dosa yang kecil, atau kabiron, atau dosa yang besar, zahiran atau batinan, baik itu secara lahir ataupun secara batin, dosa yang nampak ataupun dosa yang tidak nampak, yang kita ketahui ataupun yang tidak kita ketahui, yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, untuk bertaubat dari setiap dosa. Kenapa? Fa inna taubata, karena sungguhnya taubat itu adalah awalu qadamin yad'uhal 'abdu fi tariqillah, adalah langkah pertama yang diletakkan oleh seorang hamba fi tariqillahi, di jalan Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Langkah pertamanya adalah dengan bertaubat dari segala macam dosa, baik dosa mata, dosa telinga, dosa tangan kita. Makanya ketika wudhu, sebagian besar anggota wudhu yang kita bersihkan berada di kepala. Ya Bu ya, kumur-kumur adanya di kepala, ngirup air adanya di hidung, di kepala, membasuh muka adanya di kepala, mencuci muka, kemudian mengusap sebagian anggota kepala, rambut adanya di kepala, telinga di kepala. Yang di luar kepala cuma dua, tangan dengan kaki. Menunjukkan bahwasanya sebagian besar anggota badan kita yang melakukan aktivitas terbesar adanya di kepala. Kita mendengar omongan orang lain, gunjingan orang lain pakai telinga, telinga adanya di kepala. Kita ngomongin orang, lidah kita mengatakan perkataan yang enggak baik adanya di mulut, di dalam mulut adanya di kepala. Kita memandang dengan mata, mata ada di kepala. Nah, dengan cara wudhu tadi, mudah-mudahan wudhu tersebut bisa menghapus dosa-dosa kecil yang ada di anggota wudhu kita. Bahkan ketika seorang wudhu, ketika anggota wudhunya masih basah, di situ yastaghfirunal malaikah, malaikat terus beristighfar selama anggota yang kita pakai untuk wudhu masih basah. Jadi Masya Allah, dosa yang kita lakukan banyak sekali, akan tetapi Allah juga menyiapkan kifaratnya, ampunan dosanya banyak sekali. Di antaranya dengan istighfar, dengan kita berwudu, dengan kita bersolawat, itu adalah merupakan cara-cara di antara yang Allah sediakan untuk kita beristighfar. Dosa kecil itu apa sih? Dosa kecil baik itu bisa ngomongin orang, bisa termasuk dosa kecil. Bisa memandang apa yang Allah haramkan, termasuk dosa kecil. Kalau dosa besar luar biasa banyak. Dosa besar kalau dilakukan ada yang Allah langsung azab di dunia, juga Allah azab di akhirat. Di antaranya adalah durhaka terhadap orang tua. Membunuh orang yang tidak bersalah merupakan juga berdosa besar. Berzina dosa besar.
Maka di sini baik kecil ataupun besar kita diwajibkan untuk bertaubat. Karena taubat adalah langkah pertama seorang hamba dalam menjalani, menyusuri jalan Allah SWT. Wahia asasu jami'il maqamat. Dan taubat itu adalah merupakan fondasi seluruh maqam, seluruh derajat tingkat manusia. Kenapa? Wallahu yuhibbut tawabin, karena sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Maka ulama ahli hikmah mengatakan bahwasanya la shighara ma'al istimrar wala kabira ma'at taubah. Tidak ada yang namanya dosa kecil kalau istimrar dilakukan terus-menerus. Dan tidak ada dosa yang besar kalau dia bertaubat. Dosa kecil inilah, santai aja. Justru itu yang paling bahaya di sini. Karena kita meremehkan maksiat atau dosa yang kecil. Padahal kalau kita tahu kepada siapa kita bermaksiat, itu yang harus kita pikirkan. Maka ada perkataan ulama-ulama salaf, la tangzur ila syughril ma'siyati walakin zur ila man asaita. Jangan kau lihat kecilnya dosa yang kau lakukan, tetapi lihat kepada siapa engkau bermaksiat. Seperti iblis ketika diusir dari surga. Kalau iblis ketika disuruh sujud kepada Nabi Adam, jangan lihat kepada siapa dia sujud, tapi siapa yang merintahkan. Allah yang merintahkan, Tuhannya, penciptanya. Begitu juga kita ketika ada dosa-dosa kecil, jangan sampai melihat ini dosa kecil aja, tetapi harusnya kita lihat kepada siapa kita berbuat maksiat. Wa qala Allah Ta'ala, kemudian Allah berfirman dalam Al-Quran, innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang taubat dan juga mencintai orang-orang yang membersihkan diri, mensucikan diri. Jadi gampang sekali kalau pengen dicintai Allah, maka sering-sering bertaubat. Ketika kita merasa telah berbuat dosa, segera sholat sunnah taubat. Tapi habis itu maksiat lagi, ya taubat lagi terus. Jangan sampai muncul bisikan setan, ngapain saya bertaubat, nanti berbuat lagi. Tapi tetap ketika kita merasa berbuat dosa, segera bertaubat. Terus taubat lagi. Karena Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Wa innallaha huwa yaqulu taubatan ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at. Dan sesungguhnya Allah adalah yaqbalu taubata, menerima taubat an ibadihi dari hambanya, wa ya'fu 'anis sayyi'at, dan memaafkan dari perbuatan-perbuatan buruk. Wa taibu minadz dzambi kaman la dzambalahu. Wa taibu, dan orang yang bertaubat minadz dzambi dari sebuah dosa, kaman la dzambalahu, sebagaimana seperti orang yang tidak punya dosa. Artinya Allah ampuni semuanya. Sebagaimana sabda Nabi, kullu bani Adam khata'un. Setiap anak cucu Adam itu adalah orang-orang yang berbuat salah. Wa khairul khata'in at-tawwabin. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah at-tawwabin adalah orang-orang yang bertaubat. Jangan merasa paling bersih. Dan ketika kita sudah sampai istiqomah dalam ibadah, atau tahajudnya, atau puasanya, jangan sampai muncul perasaan kita bersih. Jangan sampai muncul itu.
Karena perasaan muncul seperti itu adalah perasaan yang dibisikkan oleh setan. Wa'lam, dan ketahuilah, anna taubata la tasihhu biduni tarkil dzambi wan nadami ala fi'lihi wal azmi ala an la ta'uda ilaihi ma'asyad. Wa'lam, dan ketahuilah oleh kalian semua, anna taubata, sesungguhnya taubat, la tasihhu, tidak sah, biduni tarkil dzambi, tanpa meninggalkan perbuatan dosa yang telah dia lakukan, wan nadmu ala fi'lihi, wan nadmi ala fi'lihi, dan menyesal ala fi'lihi, atas perbuatannya, wal azmi ala an la ta'uda ilaihi, wal azmi, dan berjanji, berazam, ala an la ta'uda ilaihi, untuk tidak kembali kepada perbuatan dosa tadi, ma'asyad, sepanjang hidup. Syaratnya taubat, diantaranya supaya taubat kita sah adalah, pertama, meninggalkan dosa yang pernah kita lakukan. Kemudian adanya penyesalan atas apa yang telah kita kerjakan dari dosa tadi. Yang ketiga adalah berazam untuk tidak mengulangi kembali. Ya. Baik, wan nadmu, dan penyesalan tadi akan lebih baik lagi jika diiringi dengan curayan air mata. Kapan waktunya sholat sunat taubat? Mau habis sholat maghrib, mangga. Sebelum tidur, bangun untuk tahajud, sholat taubat, mangga. Tidak ada keterangan waktunya. Berapa jumlah rakaatnya? 2 rakaat. Kapan yang paling baik? Ya, terserah jamaah. Kalau merasa saya sebelum tidur sholat sunnah taubat dulu, biar ketika meninggal ya saya sudah, kondisinya sudah taubat. Setelah selesai salam dari sholat sunnah taubat, kemudian membaca Al-Quran, surat Ali Imran, walladzina idza fa'alu fahisyatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiruhum. Kemudian habis itu beristighfar. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Taubat abdul zalimin la yamlik nafsi dharran wala naf'an wala mautan wala hayatan wala syura. 3 kali. Baca syahadat, baca sholawat. Kemudian membaca sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. 3 kali. Ada ulama yang menyusun seperti itu. Selesai sunat taubat, baca ayat surat Ali Imran tadi, kemudian boleh syahadat dulu, kemudian istighfar, kemudian dilanjutkan baca sholawat, diakhiri dengan baca sayyidul istighfar, sambil di situ merenungi, menyesali perbuatan dosa yang telah dilakukan. Walit ta'ibis shadiqi alamatun, dan bagi orang yang bertaubat dengan benar, alamatun, ada tanda-tandanya. Di tanda-tanda taubatnya orang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tandanya? Minha, di antaranya adalah riqqatul qalbi. Hatinya jadi lembut. Hatinya mudah tersentuh. Yang pertama itu, hatinya mudah tersentuh. Setelah itu alamat yang keduanya adalah waqafatul buka, dan gampang nangis. Melihat keadaan, melihat keadaan, mendengar sesuatu. Hatinya mudah tersentuh, kemudian habis itu gampang nangis. Ya Allah. Tanda-tanda taubat seorang hamba diterima. Waluzumul muwafaqati
wa hajru qurana isu'i wa mawatinal mukhalafah. Walazumul muwafaqah, dan selalu ingin berbuat kebaikan. Wa hajru qurana isu, kemudian meninggalkan teman-teman yang buruk, teman-teman yang mengajak kepada perbuatan maksiat, dan meninggalkan tempat-tempat yang menyediakan unsur-unsur maksiat. Itu diantara tanda-tanda orang tersebut taubatnya benar dan diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa iyyaka wal israr, dan janganlah kalian sampai al-israr, menangguhkan, melama-lamakan. Menangguhkan apa? Israr itu maksudnya apa? Yaitu wa huwa an tadnaba wala thumma la tatuba 'alal fawri. Israr itu adalah menangguhkan, melama-lamakan, yaitu maksudnya adalah kamu berbuat dosa, thumma la tatuba 'alal fawri, kemudian tidak bertaubat segera. Dan taubat yang paling ringan adalah yang paling gampang mengucapkan istighfar yang tulus keluar dari dalam hati. Astaghfirullahaladzim. Maka dengan itu orang Yahudi ngeledek dan menghina orang Islam. Faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nabi Musa ketika umatnya berbuat dosa, di antara dosanya adalah menyembah patung sapi yang dibuat oleh Samiri. Ketika Nabi Musa menghadap Allah arba'ina lailatan, 40 malam untuk mendapatkan kitab Taurat, itu ada umatnya, Nabi Musa titip sama saudaranya Nabi Harun untuk dijaga. Ketika Bani Israel, orang Israel itu diselamatkan oleh Nabi Musa, oleh Allah, diseberangkan ke Laut Merah, keluar dari Mesir, perintahkan Nabi Musa untuk menghadap kepada Allah selama 40 malam. Dan Nabi Musa pesan sama Nabi Harun, tolong jaga umat saya jangan sampai tersesat. Selama 40 hari itu ada yang namanya Samiri. Samiri ini siapa? Sama orang Yahudi, orang Bani Israel yang ketika zaman Fir'aun membunuh anak-anak laki-laki Bani Israel itu, dia juga selamat. Dia melihat jejak Rasul, melihat jejak malaikat Jibril. Malaikat Jibril naik kuda, dilihat sama Samiri, ngelihat jejaknya, jejak tapak kudanya ketika lewat itu tumbuh rumput. Diambil sama Samiri. Kemudian dia bikin patung sapi, kecil anak sapi. Patungnya dibuat, kemudian ditempelin emas. Orang-orang Israel yang banyak itu. Ketika Nabi Musa selesai pulang, kok kenapa pada bersimpuh di patung itu? Kan ini umat yang luar biasa rewelnya. Dalam surat Al-Baqarah dijelaskan, ketika disuruh beriman kepada Allah, umatnya Nabi Musa, ya Musa, tolong tampakkan kepada kita Allah itu bagaimana. Maka disambar petir. Luar biasanya kita umat Islam itu tidak nuntut kayak apa-apa, nurut aja sama Rasulullah. Orang Nasrani dibuat patungnya, kita menyembah Allah nggak kenal. Perintah Allah ngadep kiblat, ya sudah ngadep kiblat. Maka ketika disuruh taubat oleh Nabi Musa, fatubu ila barikum faqtulu anfusakum. Dan termasuk daripada mukjizat Rasulullah ketika kita berbuat dosa, kemudian sadar, tergerak dalam hatinya, kemudian mengucapkan istighfar, astagfirullahaladzim, maka Allah ampuni semua. Apalagi kalau ditambah dengan
melaksanakan sholat sunnah taubat. Di sini kita tidak boleh israr. Kalau israr namanya meremehkan, nanti ajalah taubatnya. Kita berbuat salah, nyinggung perasaan orang, nanti ajalah pas lebaran. Ini lama sekali kan. Padahal di sini dilarang kita meremehkan, menunda. Kenapa? Takutnya sebelum kita taubat ajal datang. Keburu datang mati. Naudzubillah min dzalik. Karena di sini dianjurkan segera. Jangan sampai kita menunda-nunda. Apa itu israr? Wa huwa an tadnaba thumma la tatuba 'alal fawri. Wal wajib 'ala kulli mu'minin. Dan yang wajib atas setiap orang beriman an yahtariza minal ma'asi, agar menjauhi perbuatan maksiat. Shaghairuha wa kabairuha, baik itu maksiat kecil ataupun maksiat besar. Kama yahtarizu minan niran, sebagaimana kita menjauhi dari kobaran api. Al-muharraqah, yang membakar. Wal miyahul mughriqah, dan menjauhi air yang menenggelamkan, air yang mendidih. Wasumumil qatilati, dan menjauhi racun yang mematikan. Padahal kita sebagai orang yang beriman, seorang mukmin wajib menjauhi perbuatan maksiat, baik itu kecil maupun besar. Sebagaimana kita menjauhi api yang membakar, air yang mendidih, yang menenggelamkan, dan racun yang mematikan. Wala yakhtaru dzambi, wala yakhtaru dzamba wala yuqsiduhu, wala yatahaddatsu bihi qabla wuquhi, wala yafrahu bihi ba'da wuqu'i. Dan tidak memilih, orang mukmin itu tidak memilih dosa yang kecil, tidak memilih untuk berbuat dosa. Wala yuqsiduhu, dan tidak ingin menuju berbuat dosa. Wala yatahaddatsu bihi, dan tidak ingin membicarakan tentang dosa. Qabla wuqu'ihi, baik sebelum jatuh ke dalam dosa. Wala yafrahu bihi ba'dal wuqu'i, dan tidak senang ketika telah berbuat dosa. Dan subhanallah, rahmatnya Allah menutupi kita semua. Ketika kita berbuat dosa, Allah tutupi. Allah tunggu sampai kita bertaubat. Dan termasuk daripada tanda bahwasanya Allah sayang sama kita adalah ketika kita berbuat dosa, langsung muncul dalam hati kita perasaan tidak enak, segera ingin bertaubat. Jangan sampai kita ngerasa aman ketika berbuat dosa. Idza waqa'a bihi li'anna al-wajib 'alaika satarahu wa karahatihi wal mubadarah bitaubati minhu fil hal. Yang wajib adalah atas kita satarahu, menutup perbuatan dosa tadi, wa karahatihi, dan tidak menyukainya, wal mubadarah bitaubah minhu fil hal, dan segera bertaubat dari dosa fil hali, seketika itu juga. Jadi kalau ada saudara kita berbuat dosa, segera kita nasihati, kita tutup, jangan disebarkan. Bagaimana terjadi ketika Khalifah Umar bin Khattab, ada orang yang melaporkan si Anu berbuat dosa. Kemudian yang didapat dari laporan tersebut, Umar bin Khattab menamparnya. Karena sama saja menyebarkan. Ketika ada saudaranya berbuat dosa, segera samperi,
diingat, dinasihati, segera bertaubat. Wa 'alaika bi tajdidi taubati fi kulli hinin fa inna dzunub katsiratun wal 'abdu la yakhlu fi zahirihi wa batinihi min ma'asi 'adidatin. Wa 'alaika, dan hendaknya kalian bi tajdidi taubah, dengan memperbarui taubat, fi kulli hinin, pada setiap keadaan, pada setiap waktu. Kenapa? Fa inna dzunuba katsiratun, karena sungguhnya dosa itu banyak sekali. Wal 'abdu, dan seorang hamba, la yakhlu, tidak bersih, fi zahirihi wa batinihi, baik lahirnya maupun batinnya, min ma'asi 'adidatin, dari perbuatan maksiat yang banyak sekali. Wa in hasanat halatuhu wastaqamat tariqatuhu wa damat ta'atuhu. Walaupun kita merasa keadaan kita baik-baik saja, kemudian istiqomah di jalannya Allah, wa damat ta'atuhu, dan istiqomah taatnya, walaupun dalam kondisi kita istiqomah berbuat baik, tetap kudu melaksanakan pembaruan taubat. Wasbuka anna Rasulullah SAW kana ma'a ismatihi wa kamalihi al-mutlaq yatubu ila Allah ta'ala wa yastaghfiruhu fi kulli yawmin aktsara min 70 marratan. Wa hasbuka, dan cukup pelajaran buat kita semua bahwasanya Rasulullah SAW kana ma'a ismatihi, adalah orang yang paling dijaga oleh Allah, paling ma'sum, paling dijaga oleh Allah, wa kamalihil mutlak, dan paling sempurna. Manusia yang suci, yaitu Rasulullah, yang dijaga oleh Allah dan paling sempurna, udah mutlak pokoknya. Itu yatubu ilallahi ta'ala wa yastaghfiru fi kulli yawmin aktsar min 70 marratan. Beliau yang ma'sum saja, yang dijaga oleh Allah, itu bertaubat kepada Allah dan beristighfar setiap harinya adalah 70 marratan, 70 kali lebih. Tidak akan berbuat dosa, itu beristighfar dan taubat sama Allah sehari, istighfarnya lebih daripada 70 kali. Wallahu a'lam bishawab. Dan mari kita sama-sama akhiri membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk melakukan segala macam ibadah kebaikan sampai menuju husnul khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.